Salam sejahtera dan salam sukacita pada kita semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya akan berbagi firman Tuhan, tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai 41. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu." Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kalimat seperti ini. Orang buta melihat, tetapi orang yang melihat buta. Kalimat ini sebuah kalimat yang ironis. Orang yang tidak memiliki penglihatan, tapi mereka bisa melihat. Sedangkan orang yang memiliki penglihatan, mereka tidak bisa melihat. Kalimat ini adalah sebuah sindiran pada orang-orang yang memiliki mata, memiliki penglihatan, tetapi sayangnya mereka sering buta rohani. Mereka melihat ada banyak penderitaan yang terjadi di sekitar mereka. Mereka melihat ada banyak orang-orang yang harus ditolong di sekitar mereka. Tetapi mereka tidak peduli dengan keadaan itu. Mereka bisa melihat dunia ini, tetapi sayangnya mereka tidak bisa melihat pekerjaan dan kuasa Allah. Sebaliknya, orang-orang yang buta, yang selama ini dianggap sebagai musibah, memiliki keterbatasan, justru mereka itu bisa melihat dengan hatinya, melihat dengan mata rohaninya, punya iman akan kebesaran Tuhan di dalam hidupnya. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa persoalan di dunia sekarang ini bukanlah banyaknya orang-orang buta secara jasmani, tetapi banyaknya orang-orang yang buta secara rohani, yang tidak bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang begitu besar dalam hidupnya, sehingga cenderung menjadi orang sombong rohani. Mereka begitu sulit untuk percaya kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan di ayat khotbah ini mulai ayat 1, kita akan melihat dengan jelas cerita utuh khotbah ini. Pada saat itu ada anggapan negatif terhadap orang-orang yang cacat, secara khusus orang buta.
Orang yang buta itu dianggap adalah orang yang mendapatkan kutukan dari Tuhan karena dosa-dosa mereka atau dosa-dosa dari orang tuanya. Sehingga dalam komunitas masyarakat, orang-orang yang buta sering ditolak, dihindari. Demikian juga dalam komunitas agama melalui orang-orang Farisi. Mereka yang buta sering diklaim sebagai orang-orang yang tidak bersih, yang tidak sempurna, sehingga tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah ibadah. Tetapi kita tahu melalui khotbah ini, Yesus itu adalah sosok yang hadir, yang berbeda dengan orang Farisi. Yesus tidak menolak orang buta, tidak menghakimi, tidak menghukumnya. Sebaliknya, tangannya terbuka lebar, mencari untuk menemukan dan untuk menyelamatkan orang-orang yang buta. Mereka yang selama ini dihindari, dijauhkan, dan ada banyak statement negatif dari masyarakat terhadap mereka. Tetapi Yesus adalah juru selamat yang hadir, yang datang untuk membebaskan, untuk memulihkan dia. Dan pada saat itu, dan kita lihat di dalam khotbah ini, setelah orang buta disembuhkan, ternyata orang-orang Farisi belum berhenti menjolimi dia. Orang buta itu dituduh sebagai orang berdosa karena disembuhkan oleh orang yang berdosa. Bahkan dia diusir keluar dari pertemuan orang-orang Farisi. Tetapi saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus kembali datang kepadanya. Dan saat itu Yesus berkata kepada dia, apakah dia percaya kepada Anak Manusia? Dan jawabannya begitu luar biasa. Dia percaya kepada Yesus dan dia sujud menyembah di hadapan Yesus. Betapa luar biasanya iman orang buta ini. Walaupun dia buta, dia dapat melihat dengan hatinya pekerjaan Yesus di dalam hidupnya. Itu yang mendorong dan membuat dia mengakui bahwa Yesus adalah Anak Manusia, Sang Mesias, untuk menyelamatkan manusia, untuk membebaskan manusia yang berdosa. Dan pada saat itu sangat miris sekali. Orang-orang Farisi tidak bisa melihat kuasa Yesus kepada orang buta itu. Walaupun mereka melihat dengan matanya kesembuhan yang terjadi pada orang buta itu, mereka tetap tidak mau percaya. Bahkan mereka menuduh orang buta adalah orang yang berdosa karena disembuhkan orang yang berdosa. Mereka bisa melihat, tetapi sayangnya mereka buta rohani. Dan mereka tetap tidak percaya pada Yesus di dalam hidup mereka. Dua kondisi yang sangat berbeda. Orang yang buta dapat melihat pekerjaan Yesus, sedangkan orang Farisi yang melihat tidak bisa melihat pekerjaan Yesus. Sebaliknya mereka buta rohani. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita renungkan hidup kita hari ini. Apakah saudara hari ini adalah orang-orang yang dapat melihat, mengakui, percaya kepada kuasa Yesus di dalam hidup saudara? Atau sebaliknya kita menjadi orang-orang yang bebal. Walaupun kita bisa melihat, tapi sayangnya kita sangat sulit untuk percaya kepada Yesus. Kita mengeraskan hati. Kita menjadi orang-orang yang bebal. Saudara-saudara, jangan keraskan hatimu. Jangan jadi orang-orang Farisi masa sekarang. Akuilah Kristus. Akuilah Tuhan di dalam hatimu. Sebab kita sama-sama tahu di dalam firman ini Yesus berkata, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi,
supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Ini adalah sebuah peribahasa yang dikatakan oleh Yesus bahwa Dia datang untuk menghakimi orang-orang yang berdosa, yang sadar akan dosa-dosanya, dan yang bertobat akan dosa-dosanya akan mendapat pengampunan dari Yesus. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya, yang tidak mau bertobat, yang tidak mau percaya, walaupun sudah melihat pekerjaan Tuhan, maka sesungguhnya dia akan mendapat penghakiman di hari kedatangan Yesus. Maka pilihan ada di tangan kita hari ini. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya, marilah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, sujud kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Karena sesungguhnya kita sudah merasakan, sudah menerima kuasa dan pekerjaan Yesus di dalam hidup kita. Maka mari bukalah mata rohani kita untuk lebih lagi menyembah dan bersujud kepada Yesus. Gunakanlah mata rohani kita dalam hidup ini. Ini yang membuat kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, maka yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah mata rohani, iman kita yang dapat melihat pekerjaan-pekerjaan Yesus. Oleh sebab itu, ada sebuah kisah nyata di dalam sebuah kampus. Di dalam sebuah kampus ada banyak mahasiswa yang punya mata dan penglihatan. Tetapi mereka juga punya teman yang tidak bisa melihat, yang sudah cacat sejak dia lahir. Tetapi apa yang membuat para mahasiswa ini terpesona kepada orang buta itu? Mahasiswa-mahasiswa ini sadar ketika mereka menjemur pakaian mereka, kadang di antara mereka ada yang mengambil pakaian orang lain, dan ada juga yang lupa akan pakaiannya. Tetapi apa yang luar biasa dari orang buta ini? Walaupun dia tidak bisa melihat ketika menjemur pakaiannya, hampir ketika dia mengambil pakaian, hampir tak ada satupun pakaian orang lain yang dia ambil. Semua yang diambil adalah pakaiannya. Lalu orang-orang yang punya mata ini heran, kenapa orang yang buta bisa mengambil pakaiannya dan dia hampir tidak pernah mengambil pakaian orang lain. Pada akhirnya dia berkata bahwa ternyata orang buta ini menggunakan penciumannya. Dia mencium pakaiannya dan dia tahu pakaiannya dan dia hanya mengambil pakaiannya. Sedangkan orang yang punya mata tadi, mahasiswa-mahasiswa yang punya mata, walaupun mereka punya mata, tapi sering sekali mereka mengambil pakaian orang lain dari jemurannya. Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, ini sebuah ilustrasi singkat. Tapi yang mau diajarkan pada kita, hiduplah dengan mata rohani. Walaupun ada orang buta, tapi sungguhnya mereka diberikan kuasa dari Tuhan. Maka yang paling penting bagi kita adalah untuk tetap beriman dalam setiap kondisi hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.